adik-adik, berjumpa lagi pada ibadah sekolah minggu kita pada siang hari ini bersama dengan Kak Fioni, Kak Yulia, dan Miss Flora. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah kita ya. Untuk matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu bahwa kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Engkau berkatilah kakak-kakak sekolah minggu, dan sekarang kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan waktu kami di awal, pertengahan, hingga akhir kegiatan kami. Dan nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Seperti kasih Yesus yang selalu indah bagi setiap kita, ayo kita puji Tuhan. Musik. Ya, semangat adik-adik. Katakan sama-sama. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa, Kak Vio? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik sekali lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay. Pujilah Tuhan sebab dialah Raja segala raja. Haleluya. Tepuk tangan di rumah. Sama-sama. Semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk
sebab Tuhan begitu baik bagi setiap kami, bagi semua anak-anak di rumah. Kasih-Mu Tuhan sungguh nyata, kebaikan-Mu Tuhan sungguh kami rasakan. Kini kami dengan hati, mari kita adik-adik katakan sama-sama. Ya
kita miliki adik-adik. Mari kita rasakan bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Patutlah kita bersyukur sebab Dia telah menyatakan kebaikannya bagi setiap kita adik-adik. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu dan beribadah Tuhan melalui ibadah online ini. Kami tahu Kau hadir bagi setiap kami dimanapun kami dan adik-adik di rumah. Dan Tuhan, saat ini kami juga mau siapkan hati kami. Kami tahu Tuhan Engkau akan berbicara bagi setiap kami melalui firman-Mu. Kami buka hati kami dan kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Berkati juga kakak sekolah minggu yang kami menyampaikan firman. Adalah hikmat daripada Tuhan menyertainya, sehingga adik-adik semua dapat memahami setiap pengajaran firman Tuhan dan boleh hidup di dalamnya, tumbuh di dalamnya, dan menjadi terang lewat setiap kehidupan adik-adik di rumah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik yang luar biasa di sana? Oh, tentunya sukacita, diberkati, karena kita semua adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus Kristus. Amin adik-adik. Nah, hari ini kembali kita akan mendengarkan atau sama-sama belajar firman Tuhan dari kisah kita di bulan Maret ini. Apa adik-adik masih ingat dengan cerita minggu lalu? Ya, itu adalah kisah tentang Rut dan Boas. Kalau adik-adik ingin lebih jelas, pada waktu adik-adik membaca Alkitab, adik-adik bisa buka nih di Rut ya, kitab Rut ada di Perjanjian Lama, pasal 1 sampai pasal 4. Ceritanya seru deh, pokoknya adik-adik bisa baca, renungkan, dan Roh Kudus akan memberikan hikmat untuk adik-adik supaya mengerti kisah itu. Nah adik-adik, sama nih, selama sepanjang bulan ini kan kita belajar tentang Rut dan Boas. Nah hari ini kita akan sama-sama membahas bahwa semua kisah dari Kejadian sampai Wahyu tentunya itu mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan menyatakan apa sih maksud Tuhan buat kita. Jadi waktu kalau kita lagi baca Alkitab nih di Perjanjian Lama misalnya, ini ceritanya kok tentang kayak gini ya? Apa hubungannya sama penebusan Tuhan Yesus Kristus buat kita? Semuanya tentu ada hubungannya. Nah hari ini dari kisah Rut dan Boas, kita akan bersama-sama belajar apa sih yang menunjukkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik mau tahu? Duduk yang tertib, dengarkan sungguh-sungguh. Nah, sebelum kita masuk petunjuk yang pertama adik-adik ingat-ingat dulu kisah tentang Rut dan Boas. Kalau misalnya adik-adik agak sedikit lupa, satu, baca dulu kisahnya di Rut 1-4, atau adik-adik nonton video minggu lalu yang diajarkan oleh Kak Karen. Atau kalau adik-adik juga mau nonton video Superbook, adik-adik bisa klik aja di YouTube Superbook Indonesia. Cari aja Rut dan Boas, oke? Nah, kita masuk. Apa sih yang menunjukkan kisah Rut ini kepada kisah Tuhan Yesus? Kita tunjuk yang pertama, itu adalah hilang dan kosong. Seperti gambar di samping ini. Gambar apa adik-adik? Gelas yang kalau dibalik tidak mengeluarkan apa-apa, kosong. Apa maksudnya? Nah, kita coba tahu dulu. Kitab apa di dalam Perjanjian Baru yang pertama? Ayo, Perjanjian Baru kitab apa yang pertama? Kitab Matius. Nah, di dalam Matius ini menjelaskan silsilah Tuhan Yesus. Artinya keturunan dari awal sampai lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Siapakah dia, si Rut itu? Ternyata adik-adik, Rut adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus. Jadi dari keturunan sebelum Tuhan Yesus itu adalah Rut. Wah, luar biasa ya. Berawal dari kisah Naomi yang memiliki seorang suami dan 2 orang putra. Mereka awalnya tinggal di Bethlehem, tapi karena kelaparan di sana, mereka pindah ke Moab. Nah, sampai akhirnya Naomi mempunyai 2 orang menantu ya yang menikah dengan putranya, yaitu Rut dan Orpa. Tapi beberapa waktu kemudian suaminya meninggal. Hatinya sedih. Terus setelah berjalannya waktu, 2 anaknya juga meninggal. Sedih banget pasti ya. Sampai akhirnya si Naomi tinggal bersama Rut dan Orpa. Nah, karena dia mendengar bahwa tempatnya itu sudah tidak kelaparan lagi, maka dia pun pergi berencana untuk pulang kembali ke Bethlehem.
ketika dia pulang itu, ingat kan? Dia meminta supaya dua menantunya ini udah pulang aja ke mamamu, ke orang tuamu gitu kan. Tapi si Ruth memilih untuk tinggal bersama dengan Naomi, sedangkan Orpa memilih untuk pulang ke tempat orang tuanya sendiri. Nah, adik-adik, waktu itu Ruth merasakan Naomi merasakan sangat sedih. Dia kehilangan, dia sudah tidak punya lagi suami dan juga anak-anak. Tapi ada Ruth yang menemaninya. Nah, gambar gelas kosong ini juga seumpama bahwa mereka itu sudah sedih, kosong, sakit hati, apalagi pokoknya terluka deh. Adik-adik pernah nggak merasa seperti itu? Hati yang sedih, sakit hati, mungkin habis dimarahi, mungkin habis dibohongin, mungkin habis banyak lah ya hal yang membuat kita itu sedih dan kecewa. Nah, itu juga yang pernah dirasakan oleh Naomi sendiri ataupun Ruth karena dia juga kehilangan suaminya. Nah, ketika mereka sudah sampai di Bethlehem, Naomi tidak ingin namanya dipanggil lagi Naomi. Dia ingin namanya disebut Mara, M-A-R-A. Coba kita baca dulu ya, di Rut pasal 1 ayat 20 sampai 21. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Jadi adik-adik, Naomi merasa bahwa dirinya itu pahit, sudah kosong. Dia tidak menyangka kalau dengan kepulangan dia ke Bethlehem, dia akan menemukan seorang penebus. Tapi itulah yang dia rasakan, bahwa ada pahit dan ada kesedihan. Ingat adik-adik, mungkin kita juga pernah merasa bahwa kita ini juga merasa sedih, kosong, sakit. Mungkin kita merasa bahwa siapa yang bisa menebus hidupku, siapa yang bisa menggantikan hidupku menjadi lebih bersukacita, dan lain-lain. Nah, tapi adik-adik, kita lanjut masuk ke petunjuk yang kedua. Gambar di samping menunjukkan sebuah gelas yang berdiri dengan tegak. Sudah tidak lagi tertumpah, model tumpah ya adik-adik, tapi sudah tegak berdiri. Artinya ditebus dan dipulihkan. Nah adik-adik, Naomi dan Ruth, mereka tidak menyangka kalau mereka akan ditebuskan. Dan siapakah penebusnya? Dan ternyata Tuhan itu punya rencana yang indah untuk mereka. Dipertemukanlah dengan yang namanya Boas. Boas ini akan menjadi penebusnya mereka, yang menyelamatkan mereka, mengubahkan hidup mereka yang tadinya susah, sedih, dan apa yang akan dilakukannya. Nah, waktu itu Boas membeli tanah yang kepunyaan Naomi, dibeli nih tanahnya. Setelah itu dia akan menikahi Ruth. Kemudian dia akan bersama-sama dengan mereka, menjaga mereka. Jadi Boas ini memberikan apa yang dia punya kepada Naomi dan Ruth. Artinya dia itu mau menjaga mereka, mau menyelamatkan hidup mereka, tidak lagi hidup dalam kesedihan. Begitu juga nih adik-adik, kalau dikisahkan di dalam kisah Tuhan Yesus, begitu juga dengan hidup kita. Kita yang mungkin tadinya bukan siapa-siapa, yang disakiti, yang dihina, yang dijelek-jelekkan, direndah-rendahkan, jangan takut adik-adik, karena Tuhan Yesus, dia juga memberikan dirinya untuk kita adik-adik, dengan mati di atas kayu salib, dengan darahnya yang mahal, darah Yesus Kristus, itu yang akan menebus hidup kita semuanya. Nah sekarang kita sama-sama baca di dalam Mazmur 34 ayat 23. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Jadi adik-adik, disitulah Ruth, dia itu mendapatkan spesial, hal yang spesial, tindakan yang spesial dari Boas. Ternyata dia terkejut nih, ternyata Boas itu memperhatikan dia ketika dia bekerja, mengambil gandum-gandum itu. Boas itu selalu memperhatikan, menjaga dia, menjaga Ruth. Nah otomatis Naomi juga pasti merasa senang adik-adik. Nah, kita juga harus percaya bahwa kita ini sudah ditebus dan dipulihkan. Kita percaya Tuhan Yesus selalu menjaga setiap kita. Yang ketiga, tada! Sekarang gelasnya sudah terisi. Kalau tadi kan kosong, sekarang sudah terisi. Artinya, kita ini sudah diangkat dan kita sudah dipenuhi.
oleh kuasa Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau dari kisah Boas ini, dia waktu itu bertemu dengan kerabat-kerabat dekat. Jadi ternyata kerabat-kerabat yang dekat itu yang harus menolong Ruth dan juga Naomi itu. Naomi datang dari jauh dan dia mencari nih kerabat yang paling dekat dengan Naomi itu siapa. Lalu dipertanyakan, kamu mau nggak beli tanahnya? Terus si kerabatnya bilang, mau. Tapi kata Boas, kalau kamu mengambil tanahnya, kamu juga harus menikah dengan menantunya, yaitu si Ruth. Ternyata dia tidak mau, karena dia juga sudah berkeluarga. Karena dia bilang tidak mau, sudah Boas, kamu aja yang beli tanahnya. Akhirnya Boas pun mengambil tindakan itu. Nah adik-adik, ketika Boas berbicara kepada kerabatnya dan dihadiri juga beberapa orang yang melihat, itu juga mewakili cerita dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdiri di tata Allah untuk menebus setiap kita. Dia menunjukkan bahwa ini loh anakku, ini loh milikku. Jadi adik-adik dan kakak, kita semuanya adalah milik Kristus. Tenang, dia sudah berdiri di hadapan tata Allah dan menyatakan bahwa kita adalah anak-anaknya. Nah, setelah itu Boas mengambil tanahnya dan juga mengambil Ruth sebagai istrinya. Akhirnya hidup Ruth itu sudah diubahkan. Makanya kenapa dalam kisah ini Boas dibilang sebagai penebus. Dia menyelamatkan keluarga ini, dia membuat keluarga ini menjadi berubah, jadi sukacita. Yang tadinya kosong, penuh dengan kesedihan, akhirnya menjadi sukacita. Yang dulunya belum sempurna, akhirnya menjadi sempurna. Adik-adik, balik lagi kepada kisah kita. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga akan diangkat. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidup kita menjadi sempurna. Ingat, kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan Yesus. Adik-adik perlu Tuhan Yesus. Setiap hari kita perlu Tuhan Yesus. Kita tidak luput dari kesalahan. Bisa aja tanpa sengaja kita melakukan kesalahan lewat perkataan atau perbuatan kita. Tapi kalau kita mengaku setiap dosa kita mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita akan diubahkan, kita akan dipulihkan. Nah sekarang kita baca ayat ini sama-sama. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tuhan Yesus yang sudah memberikan hidupnya untuk adik-adik dan juga kakak, Dia mengubahkan kita, memberikan kita status yang luar biasa, yaitu keluarga, anak-anak Allah. Bilang dong, aku anak Allah. Katakan dengan keras, dengan semangat, aku anak Allah. Dan kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Seperti super ayat kita hari ini di dalam Mazmur 103 ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah adik-adik ikutin kakak ya, sama-sama kita hafalkan super ayat hari ini. 1, 2, 3. Mazmur pasal 103 ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Gampang kan adik-adik? Ayo sekarang semua berdiri, kita sama-sama ucapkan super ayat hari ini. Mazmur pasal 103 ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Hebat adik-adik, luar biasa. Nah adik-adik, ingat ya petunjuk jalan yang hari ini kita sudah pelajari. Dari gelas yang kosong, kemudian tegak berdiri, dan kemudian terisi.
Artinya hidup kita yang kosong, hidup kita yang penuh kesedihan, ataupun sakit hati dan lain sebagainya, itu sudah mulai dikuatkan, diteguhkan, dipulihkan, dan akhirnya terisi oleh Roh Kudus yang penuhi setiap hidup kita. Asal kita mau sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jangan hanya mengutamakan game, mengutamakan main, mengutamakan hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya. Tapi kita penuhi dulu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan menyembah Tuhan, dan juga melakukan setiap tanggung jawab kita sebagai seorang anak di rumah, tanggung jawab kita sebagai seorang siswa di sekolah. Oke adik-adik, pimpinan Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita. Nah sekarang kakak mengajak kita sama-sama berdoa. Ayo kita sungguh-sungguh ambil sikap berdoa. Adik-adik angkat tangan, boleh taruh di dada, boleh angkat tangan, sungguh-sungguh ikut berdoa. Walaupun kakak hanya bisa dilihat dari layar gadgetmu atau layar TV-mu, tapi ingat, Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada. Ayo sungguh-sungguh kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan, bahwa Engkaulah penebus hidup kami. Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa Engkaulah Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kami. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga apapun yang kami perkatakan, kami lakukan, semuanya benar di mata-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan yang tolong kami dan mampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ibadah kami juga sudah selesai, kami percaya bahwa firman Tuhan yang terbatas yang kami dengar hari ini tidak terbatas bagi kuasa-Mu untuk terus bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap adik-adik di rumah, berkati setiap kehidupan rohani mereka, biar mereka boleh semakin cinta akan Tuhan, dan berkati juga setiap studi cita-cita masa depan mereka. Berkati juga setiap keluarga, baik papa, mama, adik, dan saudara-saudara lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, tetap sungguh-sungguh mencintai Tuhan lewat doa dan juga baca firman Tuhan. Dan juga sungguh-sungguh belajar ya. Kalau yang lagi meet atau baru selesai meet, nah pokoknya terus sungguh-sungguh belajar. Biar Tuhan yang berikan hikmat, jadi anak-anak hebat semuanya. Oke, dan juga ingat, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan dimanapun kita berada. Sampai jumpa lagi adik-adik, sampai minggu depan. Di waktu yang sama, kita beribadah sungguh-sungguh, mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.